Assalamualaikum Mang Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas bilangan prima. Nah, sebelumnya AATT harus tahu dulu bahwa ada yang namanya bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima. Nah, kalau bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Coba ada yang bisa mengulangi? Bilangan prima apa? Bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 2. Nah, contohnya itu bilangan 2. Faktor dari 2 itu berapa? Coba tentukan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu berapa? 1 dan 2. Ya, nggak ada lagi kan? Kalau faktor dari 2 itu cuma 1 dan 2. Nah, makanya 2 itu disebut bilangan prima karena hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 kan, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendirinya itu adalah 2. Kan faktor dari 2 adalah 2. Nah, jadi 2 termasuk bilangan prima. Terus berapa lagi? Kita coba 3. 3 faktor dari 3 berapa? 1 dan 3. Ya, nggak ada lagi kan? Cuma 1 dan 3. Sekarang kalau 4, berarti 3 itu faktor dari, kalau 3 itu berarti bilangan prima ya, termasuk bilangan prima. Coba sekarang kalau 4 faktor dari 4 berapa aja? 1. 4 dibagi 1 bisa. Terus bagi 2 bisa nggak? Bisa kan? Bagi 3 nggak bisa. Dibagi 4 bisa. Nah, jadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, karena 4 itu faktornya lebih dari 2, berarti 4 bukan bilangan prima. Nah, sekarang coba 5. 5 faktornya berapa? Ini 4 ini bukan ya. 5 itu faktornya berapa aja? 1 dan 5. Gak ada lagi kan faktor dari 5. Nah, cuma 1 dan 5. Maka 5 adalah bentuk dari bilangan prima. Nah, biasanya bilangan prima itu berbentuk bilangan ganjil. Tapi enggak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu rata-rata berbentuknya bilangan ganjil. Tapi enggak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Contohnya 9, coba. Contohnya 9. 9. Nah, faktor dari 9 itu berapa aja? 1, 3, dan 9 kan. Nah, karena 9 mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu berapa aja? 1, 3, dan 9. Lebih dari 2 faktor kan. Jadi 9 itu walaupun bilangan ganjil tapi tidak termasuk
bilangan prima karena dia mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Ada lagi bilangan ganjil tapi bukan bilangan prima, yaitu berapa? 15 ya. 15 itu faktornya berapa aja? 1, terus 3, 5, dan 15. Nah, 15 adalah bilangan ganjil. Tapi walaupun bilangan ganjil, tapi 15 bukan bilangan prima. Jadi ingat ya, tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Nah, ada lagi. Terus, bilangan 2 itu kan adalah bilangan genap. Tapi dia merupakan bilangan prima. Nah, 2 itu adalah satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba diulangi. Bilangan prima itu apa? Bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu bilangan 2. Bilangan 2 itu kan cuma 1 dikali 2. Terus bilangan 3, faktornya itu kan cuma 1 dikali 3 atau 1 dan 3 aja. Sekarang kalau bilangan 5 juga sama, faktornya cuma 1 dan 5. 7 juga sama, cuma 1 dan 7. 11 juga sama, yaitu 1 dan 11. 13 juga sama, 1 dan 13. 17 juga sama, cuma 1 dan 17. Nah, bilangan dari bilangan yang ada di sini itu rata-rata adalah atau bilangan ganjil ya. Bilangan prima itu biasanya berbentuk bilangan ganjil, tapi enggak semuanya bilangan ganjil adalah bilangan prima. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu faktor prima dari suatu bilangan. Nah, kita akan membahas itu ya, faktor prima suatu bilangan. Nah, faktor prima suatu bilangan itu adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, jadi misalnya nanti Ibu kasih contohnya ya, Ibu jelaskan dulu. Nah, untuk menentukan faktor prima suatu bilangan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mendaftar bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut, lalu menentukan faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Maksudnya menentukan faktor seperti yang AAT kemarin pelajari. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah membuat pohon faktor. Nah, ini adalah cara yang baru untuk AAT. Nah, sekarang Ibu kasih contohnya ya. Misalnya, contoh yang pertama itu, tentukan faktor-faktor prima dari 30. Nah, coba faktor-faktor prima dari 30. Kita tentukan faktor-faktor prima dari 30. Mau menggunakan langsung ya, menggunakan pohon faktor. Seperti ini pohon faktor itu bentuknya. Nah, 30 dibagi 1 sudah pasti bisa kan? Nah, sekarang kita coba 2. Kalau 30 dibagi 1 kan tetap 30. Nah, coba kita bagi 2 sekarang. 30 dibagi 2 bisa enggak? Bisa kan? Dibagi berapa? Hasilnya berapa? 15. Nah, sekarang 15. 15 dibagi 2. Bisa enggak? Tidak bisa. Berarti 15 dibagi berapa dong? Nah, kita bagi 3 coba. 15 dibagi 3 bisa enggak? Bisa. Pintar. Hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang 5 bisa dibagi oleh berapa? Dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya udah hasil akhirnya 1, berarti sudah selesai. Nah, jadi tinggal kita tentukan. Berarti faktor prima dari 30 itu berapa? Nah, faktornya itu adalah 2, 3, dan
5. Nah, seperti itu. Jadi, faktor dari 30 itu berapa? Faktor prima dari 30 itu berapa? 2, 3, dan 5. Coba kita contoh lain ya. Tentukan faktor-faktor prima dari 56. Nah, katanya dari 56. Coba 56 kita bagi 2. 56 dibagi 2 bisa nggak? Berapa? Ada yang tahu? Pintar, 28. Sekarang 28 kita bagi 2 lagi. Apakah bisa? Coba ya. Berarti berapa? 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Nah, jadi 28 dibagi 2 yaitu 14. 14 kita bagi 2 bisa nggak? 14 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa? 7. Pinter, 7. Nah, sekarang 7 bisa dibagi oleh berapa? 7 kan? Berarti hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai 1 berarti sudah selesai. Nah, coba sekarang AATT tentukan faktor prima dari 56 itu berapa? 2, 2, 2 sama 7. Karena 2-nya beberapa kali, maka kita tulis 1 kali aja ya. Jadi faktor prima dari 56 itu berapa aja? 2 dan 7. Atau mau menggunakan cara dengan mendaftar bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut. Contohnya tadi ya, bilangan 56. Nah, bilangan 56 ini faktornya berapa aja? Coba, ada yang tahu nggak? Cari faktor dari 56. Nah, langsung aja ya, yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 56. Nah, sekarang AATT tentukan faktor prima dari 56. Faktor prima dari 56. Faktor prima itu bilangan primanya, berarti bilangan prima dari 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56 itu mana yang merupakan bilangan prima? Coba mana aja? Cuma 2 dan 7. Nah, seperti itu. Menurut AATT, menggunakan cara mana yang paling mudah? Nah, menggunakan pohon faktor kan? Nah, berarti boleh menggunakan pohon faktor, boleh juga dengan cara mendaftar seperti ini. Pokoknya menggunakan cara yang menurut AA dan Teteh paling mudah ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung hubungi WhatsApp Ibu ya, supaya AA dan Teteh lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Kerjakan latihan soalnya sesuai dengan yang tertera pada video ini ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan AA dan Teteh dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.